Boris, selamat siang semuanya. Jadi kita ini berencana karena 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya? Bener ya? Bener. 2 hari yang lalu kita tidak bereksperimen sosial, jadi ada kejadian real di mana waktu saya pulang dari luar kota itu sempet pakai taksi yang bukan yang biru ya, tapi namanya taksi Prima Jasa. Nah, nggak tahu kenapa pasangan saya tuh pengen milih taksi itu, karena bapaknya juga udah tua ya. Jadi kita mutusin untuk ini bicara tentang kronologisnya sebentar aja. Nah, waktu saya mau menuju Terminal 2 kan parkir inap di situ. Jadi di perjalanan itu saya videoin bapak, dan saya tuh kalau ada pintu di belakang itu, kursi belakang saya taruh ini, dan pas sudah turun saya lupa kalau HP-nya ketinggalan. Itu sekitar jam 8. Nah, pas menuju ke rumah juga, Brodis, jadi saya tuh masih nggak ngeh kalau HP itu nggak ada di tadi kantong, tadi tas. Jadi tepatnya itu kira-kira jam 10 lebih gitu ya, baru sadar setelah mandi, baru sadar HP saya mana ya. Nah, yang paling sulit buat dicari juga, HP itu, iPhone itu nggak ada namanya data, jadi emang susah gitu. Kalau ada WiFi baru bisa hidup. Dan perjalanan situ ngebut banget, bukan ngebut juga sih, maksudnya cepet. Karena kita waktu aku cerita bapak itu bisa narik sampai jam 12 malam, jadi saya kebut itu sebelum jam 12 sudah di bandara. Nah, teman-teman Brodis, jadi waktu sudah di bandara sampai, ternyata kita ada kabar kasih tahu, kita harus tahu kalau bapaknya udah nggak ada di sana. Nah, itu agak hopeless, aku udah hopeless, apakah HP itu bisa balik atau enggak. Ternyata baik banget, juga para keamanan di situ juga memonitor ya, petugas-petugas lain. Ternyata Brodis, HP itu ternyata, jadi aku flashback beberapa menit itu, mungkin jam 10:30 atau jam 11 gitu, bapak itu tuh menunggu telepon dari aku, tapi HP itu kan memang nggak ada data, jadi nggak bisa dihubungin. Dan setelah itu bapaknya udah pulang dan HP-nya dia titipin. Nah, karena aku pengen terima kasih rezeki, apresiasi buat bapak, tapi bapak itu nggak ada nomor teleponnya. Dan siang ini aku mau coba ke bandara buat temuin bapaknya. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya pasti seru banget. Nanti kalian juga bisa lihat cuplikan sedikit saya di bandara waktu malam-malam itu di bandara. Oke, bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini, dan pasti kalian penasaran kelanjutannya gimana. Oke, let's go, Ben. Ya, jadi kita udah sampai di bandara Soekarno-Hatta, mau ketemu bapaknya. Semoga ketemu ya sama bapaknya. Nggak narik. Nggak narik ya? Iya, nggak narik. Hari ini saya cek juga, udah saya cek nggak narik. Yang menolong saya juga, termasuk menolong saya. Jadi siapa Pak? Kalau boleh tahu nama bapak yang ngasih HP itu siapa namanya? Pak Tugio. Pak Tugio. Pak Tugio. Oh, Pak Tugio. Itu waktu dia nganter HP saya itu jam berapa tuh Pak? Ngicipi bapak? Bapak kan waktu itu jam berapa? Jam 9 atau jam 8 nih? Waktu naik taksi dari sini ke parkir inap. Itu sekitar jam 8 jam 9 ya. Nah, terus dari itu dia dikirim lagi ke Terminal 2D. Terminal 2D. Terus dia laporan ke saya. Ini ada ketinggalan tadi penumpang saya, katanya di belakang. Ditunggu-tunggu nggak ada nelpon. Dia ngejar ke itu ke parkir inap lagi, nggak, takut udah jalan. Makanya dia langsung lapor ke saya yang di lobi Terminal 2D. Nah, habis itu saya juga sama nunggu tempat, saya nggak lihat sinyal. Pas lihat itu nggak pantas, nggak ada telepon kan? Nggak ada telepon. Iya, makanya susah itu. Untuk saya cepat itu. Saya laporan ke atasan saya sama orang yang kemarin nganter itu, yang di bandara pengendapannya. Di pengendapan, nah pas saya udah mau pulang, yang di bandara tapi nelfon bapak udah yang punya
telepon bapak udah di sini, langsung dia jemput saya ke sini. Apa sekarang bapaknya di mana sekarang? Kayaknya masih libur ya, masih libur kayaknya. Tahu nggak sih alamat bapaknya Pak atau nomor teleponnya deh? Kemarin iya, makanya saya kemarin nanya nomor telepon sama dia nggak di ini. Terus saya ini dah, saya telepon orang tuanya, Iya. orang kantornya dah. Pak, Pak dulu Pak sini Pak. Ya, Makasih banyak loh Pak, udah bantu saya juga Pak. Karena kalau nggak ada Bapak juga, mungkin besok keluarga HP-nya itu. Thank you loh Pak. Pak Jana ini orang operasinya. Jadi ini Bapak yang nolong saya juga teman-teman. Kalau nggak ada Bapak juga mungkin ya akan lama juga prosesnya. Ini nama Pak Jana ya? Ya, Pak Jana yang di kantor bandaranya, dia mungkin punya kan. Kemarin saya sempat minta nomor telepon Bapak, takutnya ya namanya sama pengguna jasa minta nomor gitu kan. Nah, sebenarnya nggak usah jawabnya. Oh ya udah katanya saya. Iya bapaknya kayak ikhlas gitu ya, udah bantu orang tapi dia nggak mau ini dia. Pikir dia ini kalau udah serah terima kayak kemarin foto serah terima udah beres, jadi takut dia nggak ada beban lagi. Dia juga sempat nelpon dapat penumpang dari Terminal 2D, dapat penumpang ke daerah Kemayoran. Nah terus sempat balik lagi ke bandara, di pulau bandara dia sempat nelpon lewat petugas yang kemarin bareng sama saya. Aduh diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini saya Windy Pak, yang HP-nya ketinggalan. Siapa? Windy yang HP-nya ketinggalan di taksi Bapak 2 hari yang lalu. Oh iya Pak. Iya, iya. Kemarin kita kan balik lagi nih. Iya. Nggak ketemu sesuai nama timer yang di bandara Pak, udah. Iya udah. Pak ini hati saya nih nggak tahu 2 hari ini gelisah Pak. Saya pengen ketemu Bapak ini. Makanya Oh, iya. karena ada satu niat yang belum saya tercapai nih Pak. Saya mau ketemu Bapak ini, Bapak ada kan di Pulau Ciputat kan? Kita ada di pool nih Pak. Oke. Narik. Apa Pak? Lagi nggak narik. Oke Pak. Ya udah, saya lagi di bandara nih, saya OTW Pak. Kalau nggak macet paling setengah jaman Pak. Bapak tunggu di situ ya. Oh iya Pak, iya. Oke Pak, yuk. Ya jadi Brodis, bapaknya ternyata nggak narik hari ini, kita udah di bandara. Jadi kita dapat info dari petugasnya kalau bapak sekarang ada di mes Ciputat. Jadi kita harus ke Ciputat nih nemuin bapaknya, dan ya nanti kita ketemu bapaknya di situ ya. Oke, let's go. Di sini juga? Ah, di itu ya? Barat mah tutupnya kalau sini. Iya. Bapak Pak ya numpang ya. Nah, jadi setelah sekian perjalanan panjang, tau saya dari Sawangan. Jam berapa ke Sawangan, bro? Berapa? Hari ini tadi. Iya. Oh jam satuan ya, jam satuan. Terus saya OTW ke bandara mau cari bapak, itu ketemu lah sama bapak siapa ya, lupa aku. Bapak Edi kalau nggak salah ya. Pak Edi, ya. Pak Edi. Nah, dan jadi sebenarnya lusa Pak ya kejadiannya. Iya, lusa, iya. Jadi teman-teman nih bapaknya lusa, saya sempet naik taksi bapak itu. Jam berapa itu Pak? Waktu sekitar jam setengah 8 apa ya? Jam 8 Pak, jam 8. Ya, kurang lebih Ya. itu setengah 8 jam 8 lah. Nah, jadi bapak ini pertama nyasar Pak ya, Iya. nganter lah jadi ke terminal rawat inap 2. Nah, bapak juga cerita Pak ya kalau hari itu narik cuma 3 penumpang ya Pak. Iya. Narik 3 kali pas lagi 3 kali. ya. Jadi narik 3 kali. Dan nah Pak, setelah itu tuh kan bapak bisa ceritain nggak? Bapak gimana nemuin HP saya? Ya nemuin apa kita udah di terima lagi. Kita buka pintu kan terang kena lampu. Udah HP-nya ketinggalan, kita langsung manggil timer.
panggil si Edi, ini apa ketinggalan gimana, orangnya belum telepon lagi, apa kita kayak Uber ke parkiran. Dan ntar kalau Uber parkiran nggak ketemu malah. Ya udah tahanan sini kafe, ntar calling. Kalau ini calling sama si Eka yang terminal 3 kan, Eka yang perempuannya yang jaga. Ya udah titip aja sini, ditahan HP, kalau ntar telepon di sekolah aja bahwa kita takut bawa penumpang nggak ketemu. Sampai saya serahin sama si timer kan gitu. Takutnya kalau kita yang bawa kan nggak ketemu lagi, karena kita masih 2 kali narik akhirnya itu. Habis dari Delta itu bawa lagi ke Blok M kalau nggak salah. Oh, Bapak sempat narik ke Blok M lagi? Setelah selain apa habis nganter itu kan langsung ke terminal 2 lagi. Delta itu kita ngeliat HP itu langsung sasarin saya karena takut kita bawa kan nggak ketemu lagi. Terus kalau misalnya penumpang yang nemuin kan lebih repot. Untung kita ya di dapat langsung lihat karena HP-nya tengkurup sih ininya, ke senter lampu kan terang, kita buka pintu. Setelah itu ya saya serahin, takut kita nggak ketemu, kita serahin timer, kita bawa penumpang lagi. Untungnya Bapak Itu lagi rame itu. Untungnya Bapak sempat cek Pak ya? Iya, sempat ngecek itu sayang itu, kalau enggak ya kita yang kena beban kan gitu. Ya jujur saya Pak, pas kejadian kayak gitu juga saya nggak ada, udah pasrah Pak dalam hidup saya Pak, karena kalau misalnya apa namanya istilahnya nggak Bapak, ya kan Bapak misalnya saya nggak tahu Bapak nggak kenal Bapak, sebenarnya nggak semuanya sih, pasti ada juga kepikiran mungkin kalau nggak dapat di Bapak mungkin hati saya juga udah saya nggak tahu di mana gitu kan, tapi untungnya Bapak jujur orangnya, dan nggak tahu Pak 2 hari ini Pak saya ini kayak nggak enak hati saya Pak, karena saya kan semalam itu kan langsung ke bandara tuh kan ngambil kan, saya juga nanya, Mas ada nomor Bapaknya nggak Mas? Nggak ada Pak. Jadi katanya Bapak apa nggak ngasih ke Masnya kan? Kayaknya waktu itu belum kasih nomor. Iya, seikhlasnya aja Mas. Kalau ditanya di ini ya tahu, banyak yang tahu sih. Jadi apa ya? Kalau kenapa sampai Bapak ingin kayak ngembalikan gitu Pak? Kan mesti kan ya, karena itu bukan hak kita Mas. Kalau haknya orang tuh kalau kita bisa pulangi. Rumahnya kalau barang orang, kalau saya gitu nggak mau hak orang kita ambil ya nggak mau. Kalau emang nggak tahu rumahnya ya saya serahin ke timernya. Kalau waktu ada ya serahin di kantor, ntar orangnya telepon baru serahin, kalau ntar orang yang ngambil ya kita dipanggil. Itu yang sering terjadi di Express. Bapak kebetulan merantau udah lama di sini. Perantau udah lama di sini dari tahun 73 sebenarnya sih. Pertama kerja di Tarik Penun, Malang Melintang di Baje pernah. Tapi yang lama ya di Express. Di sini rumah jasa ya? Rumah jasa belum ada setahun malah, 8 bulan. Yang paling lama di Express. Keluarga Bapak Keluarga udah di kampung Cilacap. Cilacap ya? Iya. Bapak ini kangen nggak sama keluarga? Ya baru datang 10 hari baru di sini. Baru nyampe. Oh baru nyampe. Tapi nanti Idul Fitri mau mudik? Iya, yang paling ya ini telepon tadi suruh pulang. Cuman iya. Ada biayanya? Enggak, udah ngirim, kemarin udah ngirim 2 kali sih, 1.000 udah ngirim. Berapa? Iya udah, alhamdulillah udah ngirim, menarik lagi rame kan kemarin. Untungnya berapa? Cepet biasanya? 1.000? Ya 1 juta. Oh 1 juta. Tapi Bapak pengen ya pulang? Iya, Oke. Saya belajar juga dari Bapak. Terima kasih buat Bapak. Ini saya ngomong langsung ke Bapak. Terima kasih buat Pak Tugio ya. Iya, Tugio udah mengembalikan handphone saya. Kalau Bapak tahu tuh Pak, kalau misalnya orang yang nggak jujur nih Pak, dijual itu bisa 20 jutaan Pak. Buat hak kita ya. Iya. Ini kalau kita jiwa saya gitu Mas. Iya. Buat hak kita ya harus kita serahin ke timer. Kalau kita takut nggak ketemu, saya timer supaya ntar bisa ketemu lebih cepat gitu. Kalau kita keluar lagi kan lama lagi ketemu. Iya, kan benar, gitu. benar. Jadi terima kasih. Feeling saya kemarin milih Bapak itu nggak salah. Dan sekali lagi saya ngucapin terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Udah apa namanya istilahnya niat Bapak mengembalikan handphonenya, dan
buat Pak Tugio. Ini saya ada sedikit rezeki ya. Kalau apa? Udah sering repotin kita ini. Nggak apa Pak, ini rezeki buat Bapak, udah nolong saya. Mungkin Ya kita terima kasih banget. Tuhan juga mau kasih rezeki mau ke bapaknya. Ini bukan rezeki saya, ini dari yang atas buat bapak. Ya makasih ya. Sebelumnya makasih kita juga namanya manusia ya. Cukup ini sih ya. Jadi uang ini bisa nanti bapak gunain buat nanti Makasih, mudik nanti ya. Ya, makasih. Sekali lagi salam kenal Pak. Iya. Saya Windy, nanti kalau saya berbapak saya pasti. Mungkin bisa ketemu lagi. Ya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Ya. Thank you ya. Jadi repot. Enggak. Oh ya, itu dah. Teman-teman, ini Pak Tugionya nanti bisa disaksikan di YouTube saya Hati TV. Ini salah satu kisah hidup yang patut dicontoh ya, kejujuran hati Bapak yang luar biasa. Semoga anak-anak muda yang lain nonton ini bisa jujur kayak Pak Tugio. Oke, dah. Ya teman-teman, semoga bisa banyak mengambil pelajaran dari kisah Pak Tugio ini ya, supir taksi yang jujur. Dan jangan lupa terus support saya Pati.